catatan penutup aja, highlights sedikit apa yang penting banget yang perlu kita inikan dan bagaimana saya melihat posisi Dedek dan Yopi ya dalam beberapa hal yang berbeda, tapi sebenarnya framingnya kan mau lihat demokrasi kelas menengah masa depan Indonesia lah, ini dari perspektif utang, fiskal, kemudian angka-angka ekonominya Dedek. Nah, boleh nggak ke presentasi Yopi Pak Acok? Yang paling perlu, Pak Yopi ini 20 kali lebih baik dari Rizal Ramli. Harus, Rizal Ramli kan selalu bilang tahun depan kita ambruk, tahun depan kita ambruk, gitu loh. Dan selama 20 tahun ya begitu terus. Tapi Yopi agak berbeda, dan satu angka yang perlu benar-benar diperhatikan dari Yopi adalah ini, yang tadi 7% dibandingkan negara lain. Ini ya, betul. Kan ini angkanya Yopi yang harus kita perhatikan sebenarnya. Dia benar bahwa jangan lihat proporsinya, tetapi bebannya terhadap cash flow. Dari kalau itu kita bicara 7%. Katakanlah negara lain 1%, 3%. Kalau kita 40% PDB kan dibandingkan negara lain yang dapat bunga cuma 3% kan itu kali 2 lebih lah ya. Jadi sama dengan 180% dari PDB. Kira-kira secara beban. Karena itu angka universalnya kan saya tanya Dedek tadi. Terhadap cash flow gitu kira-kira 10%. Nah, kita sudah 17% ya Yopi ya. Jadi Yopi benar bahwa dalam hal ini lampu kuning, saya kan bukan ekonom, bukan. Cuma melihat bahwa saya tidak selalu berbeda dengan Yopi, kali ini sepakat bahwa kalau itu benar ya kita. Nah, cuma pertanyaannya begini loh. Kalau angka-angka ini kan teknis finance, international dan monetary ya, financing gitu. Kan sebenarnya yang paling ngerti soal ini kan Menteri Keuangannya. Ini sejak zaman SBY nggak ini begini nih tingginya? Dulu 5 ya, tetap di atas rata-rata. Saya nggak yakin 2 presiden terakhir 20 tahun ini ngerti sampai ke tingkat itu, bunga uang. Ngerti ya? Jadi yang tanggung jawab itu Menteri Keuangannya. Kok bisa nyari pinjaman 7% itu loh, negara lain 3%. Nah kita tanya Menteri Keuangan aja, zaman SBY siapa, zaman Jokowi siapa. Ini yang paling penting nih. Dari segi tema besarnya ya, kelas menengah, demokrasi dan pembangunan ekonomi. Slide kedua kalau nggak salah. Slide pertama bagus banget. 5 tahun pertama Jokowi bagus, ya overall oke. 5 tahun terakhir elephant curve, yang tengah agak menderita, yang ujung kanan oke banget, yang miskin juga oke. Oke, yang menderita ini kelas menengah ya 5 tahun terakhir lah kira-kira. Tetapi yang kedua, slide kedua yang paling penting sebenarnya, karena overall kita lihat Indonesia sejak mulai transformasi ekonomi pasca krisis moneter dan demokrasinya pasca krisis moneter, kan kita mulai demokrasi kan setelah itu. Nah ini angka Mas Dedek, ini bagus banget ini, middle class. Kalau angka orang miskin dan near miskin vulnerable menurun kan bagus ya. Makin dikit orang miskin. Nah kita mau bicarakan kan kelas menengah. Kalau kayak gini barnya, grafik kayak gini, orang pesimis akan berkata, aduh sayang banget 5 tahun terakhir tuh berkurang. Kurangnya juga nggak banyak-banyak banget. Kalau orang optimis akan berkata, sebentar dulu deh, secara jangka panjang dari 2003 ini angkanya Dedek deh. Oke, jumlah kelas menengah itu kira-kira 5%. Ini kita bicara quantity of the people ya. Kita belum bicara quality of kelas menengah, perilakunya, kebiasaannya. Dulu nggak punya handphone, sekarang punya handphone. Quantity 5%, sekarang setelah menurun 5 tahun pun porsinya kira-kira 19%, 18%. Jangan lupa pada saat yang sama jumlah orang bertambah. 20 tahun lalu Indonesia ini cuma 200 juta orang. Sekarang 280 juta orang. The quantity tanpa bisa ditolak, angkanya mengatakan secara overall dalam 25 tahun terakhir kelas menengah Indonesia tumbuh luar biasa. Titik. Secara prinsip artinya apa? Selain jumlahnya maju, meningkat pesat ya, saya nggak bilang
kelas menengah yang dulu Arief Budiman bilang, saya masih sama Dede, kita nggak punya kelas menengah untuk menopang demokrasi. No, Bang Arief 25 tahun terakhir ekspansi kelas menengah secara jumlah dahsyat. Dulu nggak ada Google-nya, dulu nggak ada WhatsApp-nya, dulu nggak ada Facebook-nya. Sekarang selain jumlahnya meningkat, pendidikannya meningkat, they are armed with the tools in their pocket yang implikasi bisa dahsyat jika mereka know how to use it. Nah, catatan saya buat teman-teman diskusi pesimisme dan optimisme, ya inilah kira-kira faktanya. Silahkan kalau mau lihat secara moderat, oke, atau lihat, saya suka dengan posisi Yopi mengingatkan kita bahwa oke, di samping kegembiraan ada potensi masalah yang kalau lu nggak hati-hati lu bisa tenggelam sendiri tanpa lu sadarin, karena ini real ya. Dari Dede juga ada peringatan yang bagus, pembangunan ekonomi, industrialisasi, keterbukaan, fine, itu bagus banget, but never lose sight bahwa Indonesia, despite the tragedy of the last 2 years, Indonesia is a successful country in economy and in politics. Thank you.